Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofian Hadi. Pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharing dan mempresentasikan topik pembahasan yang menyangkut mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Saya memperdalam bahasan pada kesempatan kali ini mengenai tentang tata kelola kolaboratif digital rupiah, redenominasi, dan regulasi vintage. Analisis strategi implementasi untuk transformasi ekosistem keuangan digital Indonesia. Oke teman-teman semuanya, mari kita uh, mulai membahas secara perlahan dan step by step. Pada slide berikutnya ada latar belakang dan konteks, yaitu ekosistem keuangan digital Indonesia sedang mengalami transformasi fundamental yang dipacu oleh 3 kebijakan strategis secara simultan, yaitu ketiganya. Yang pertama digital rupiah, redenominasi rupiah, dan penguatan regulasi vintage oleh OJK. Ketiga kebijakan ini tidak berjalan secara sendiri-sendiri atau masing-masing, tetapi saling terkait dalam sebuah upaya besar membangun sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan efisien. Pemerintah Indonesia melalui buku putih Strategi Nasional Ekonomi Digital menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB pada tahun 2045 dapat meningkat signifikan hingga 15,5% sampai 19,6%. Di tingkat kebijakan, masing-masing inisiatif menunjukkan perkembangan konkret. Yang pertama ada digital rupiah. Pengembangannya tercantum dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia pada tahap tahun 2025 hingga tahun 2030. Ini menunjukkan kesiapan Bank Indonesia untuk memasuki babak baru sistem pembayaran nasional. Yang kedua ada redenominasi rupiah. Kebijakan penyederhanaan nominal mata uang ini telah resmi masuk ke dalam program legislasi nasional jangka menengah antara tahun 2025 sampai tahun 2029. Rancangan undang-undang tentang redenominasi ditargetkan rampung pada tahun 2027. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan bahwa proses ini memerlukan 4 tahap dan bisa memakan waktu hingga 6 tahun, dimulai dari pembuatan undang-undang hingga peredaran uang baru dan lama secara paralel. Yang ketiga ada regulasi vintage oleh OJK. OJK terus memperkuat kerangka regulasi untuk memastikan inovasi berjalan seimbang dengan stabilitas dan perlindungan konsumen. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan pengaturan dan pengawasan berbasis data dan teknologi, termasuk pemanfaatan supervisory teknologi dan integrasi data lintas sektor. Di sisi perlindungan konsumen, OJK bersama lembaga terkait membentuk Indonesia Anti-Scam Center yang hingga 24 Oktober 2025 telah menerima lebih dari 200.000 laporan penipuan digital dengan nilai kerugian kurang lebih mencapai 7,3 triliun rupiah. Namun implementasi trilogi kebijakan ini menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan kolaboratif, mulai dari risiko inflasi psikologis dan kesalahpahaman publik yang menyamakan redenominasi dengan sharing, tantangan keamanan siber pada aset digital, hingga potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Oleh karena itu,
research ini bertujuan untuk menganalisis integrasi kebijakan tersebut serta merumuskan strategi implementasi yang efektif melalui pendekatan tata kelola kolaboratif. Lanjut ke rumusan masalah yang saya dapatkan, ada yang pertama, bagaimana model tata kelola kolaboratif yang ideal untuk menyelaraskan implementasi digital rupiah, redenominasi, dan penguatan regulasi fintech di Indonesia. Yang kedua, ada faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong sinergi kebijakan dalam transformasi ekosistem keuangan digital Indonesia. Yang ketiga, strategi implementasi seperti apa yang dapat memastikan tercapainya stabilitas dan inklusi keuangan digital dalam menghadapi dinamika kebijakan yang kompleks. Tujuan research ini yang pertama menganalisis dan mengembangkan model tata kelola kolaboratif untuk mengintegrasikan 3 kebijakan strategis tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi sinergi kebijakan serta merumuskan strategi implementasi yang efektif. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan yang operasional bagi Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekosistem keuangan Indonesia. Walaupun tujuan penelitian ini sangat baik, akan tetapi ada ruang lingkup dan keterbatasan, yaitu yang pertama, penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan digital rupiah, redenominasi, dan penguatan regulasi fintech di Indonesia dengan menitik beratkan pada aspek tata kelola kolaboratif antar lembaga. Periode kajian utama adalah tahun 2024 hingga 2027 yang sejalan dengan target legislasi RUU redenominasi dan fase awal implementasi BSPI periode tahun 2025 hingga tahun 2030. Keterbatasan penelitian ini mencakup dinamika kebijakan yang terus berkembang dan akses terhadap dokumen internal atau perbincangan tertutup antar otoritas. Akan tetapi dengan keterbatasan tersebut tidak memberikan kita ruang yang sempit, tidak memberikan kita suatu rasa malas untuk terus mengkaji dan mencari lebih dalam lagi. Pada slide ini ada landasan teoritis. Yang saya ambil adalah yang pertama, collaborative governance, yang isinya ada kerangka tata kelola dengan koordinasi multi pemangku kepentingan. Yang kedua, pemangku kepentingan yaitu Bank Indonesia, OJK, dan Kemenq. Yang ketiga, sinergi dalam pembahasan RUU redenominasi dan kolaborasi formal untuk kebijakan publik. Selanjutnya ada digital currency ecosystem. Digital rupiah yang dikembangkan oleh Bank Indonesia merupakan mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency yang disingkat CBDC. Secara fundamental berbeda dengan uang elektronik atau e-money dan aset kripto. Kenapa bisa dibilang beda secara fundamental? Yang pertama ada status hukum dan penerbit. Digital rupiah adalah alat pembayaran yang sah, legal tender, dan merupakan kewajiban langsung direct liability dan Bank Indonesia. Ini berbeda dengan uang elektronik seperti GoPay atau OVO yang merupakan kewajiban dari pihak swasta.
bank swasta, atau penyedia jasa pembayaran lainnya. Tujuan dan manfaat pengembangan digital rupiah didorong oleh beberapa tujuan strategis, yaitu yang pertama menjaga kedaulatan moneter di tengah maraknya aset kripto. Yang kedua, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dengan transaksi yang lebih cepat dan murah. Yang ketiga, memperluas inklusi keuangan, serta yang keempat, memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada rencana implementasi. Bank Indonesia menerapkan pendekatan bertahap melalui proyek Garuda. Tahap awal difokuskan pada digital rupiah wallet cell untuk transaksi antar lembaga keuangan, dan tahap selanjutnya akan mengintegrasikannya dengan digital rupiah retail (RRD) untuk masyarakat luas. Itu untuk digital currency ecosystem. Sekarang selanjutnya yaitu redenominasi. Redenominasi dan dampaknya ditegaskan oleh OJK sebagai penyederhanaan digit angka nol pada nominal mata uang tanpa mengubah nilai atau daya belinya. Poin ini krusial untuk membedakannya dari centering yang merupakan pemotongan nilai uang. Tujuan dari redenominasi ini untuk menyederhanakan sistem pencatatan, penulisan, dan perhitungan dalam transaksi keuangan, sekaligus memperkuat citra rupiah di tingkat internasional. Tantangan dan risikonya, meski bersifat teknis, implementasinya penuh dengan tantangan. Risiko terbesar adalah inflasi psikologis, di mana masyarakat dan pedagang mungkin salah menafsirkan kebijakan ini sebagai centering yang dapat memicu kepanikan dan pembulatan harga ke atas. Selain itu, diperlukan biaya transisi yang masif untuk menyelesaikan seluruh sistem, mulai dari perangkat lunak perbankan, mesin edisi, hingga sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Dan kerangka waktunya, kebijakan redenominasi telah masuk dalam rencana strategis Kementerian Keuangan dalam periode tahun 2025 hingga tahun 2029 dengan target penyelesaian RUU-nya pada tahun 2027. Lanjut ke metodologinya, mungkin ini kita skip aja karena oh iya, sedikit saya tambahkan, metode riset yang saya pergunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kebijakan, policy research. Desain penelitian yang diterapkan adalah analisis isi konten terhadap dokumen kebijakan resmi dan literatur akademis untuk memahami secara komprehensif implementasi 3 kebijakan strategis, yaitu digital rupiah, redenominasi, dan penguatan regulasi vintage. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, konteks, dan relasi kuasa dalam teks kebijakan secara mendalam. Lanjut ke analisis kebijakan digital rupiah. Baik teman-teman semuanya, analisis kebijakan rupiah ini berdasarkan kajian mendalam terhadap dokumen Bank Indonesia, implementasi digital rupiah mengikuti pendekatan bertahap melalui proyek Garuda yang terdiri dari 3 pilar utama. Tahap pertama telah dimulai dengan persiapan infrastruktur dan
kerangka hukum, sementara tahap kedua akan fokus pada pengembangan platform wholesale CBDC untuk transaksi antar bank. Adapun rencana implementasi digital rupiah berdasarkan proyek Garuda Bank Indonesia, tahap pertama yaitu pada periode 2023 hingga 2024, yaitu tahap persiapan. Fokus pengembangannya yaitu menyusun blueprint, proof of concept, kerangka regulasi, dan tahap kedua yaitu pengembangan periode antara tahun 2025 hingga 2026. Fokus pengembangannya yaitu platform wholesale CBDC dan integrasi sistem pembayaran, dan yang ketiga tahap implementasi periode antara tahun 2027 hingga 2028, yaitu fokus pengembangannya terhadap pengujian terbatas, evaluasi, dan persiapan skalabilitas. Tantangan implementasinya berdasarkan studi komparatif dengan implementasi CBDC di negara lain, terdapat beberapa tantangan kritis. Yang pertama ada tantangan teknis dan keamanan. Digital rupiah harus dapat terintegrasi dengan 267 sistem pembayaran yang sudah beroperasi di Indonesia. Yang kedua ada kapasitas transaksi. Sistem harus mampu menanggapi puncak transaksi hingga 25.000 transaksi per detik. Yang ketiga ada keamanan cyber. Berdasarkan data BSSN, serangan cyber pada sektor keuangan meningkat 48% pada tahun 2023. Dan tantangan regulasinya, yang pertama ada dualisme pengawasan. Kenapa bisa dibilang dualisme pengawasan? OJK mengawasi aspek perlindungan konsumen, sementara BI fokus pada stabilitas moneter. Dan yang kedua dari tantangan regulasi ini yaitu ambang batas transaksi. Perlu penetapan batas maksimal transaksi harian untuk mitigasi risiko. Lanjut ke slide berikutnya. Analisis kebijakan redenominasi, dampak mikro dan makronya, dan dampak dari sektor real. Berdasarkan simulasi yang dilakukan Bank Indonesia, redenominasi diperkirakan akan memberikan dampak sebagai berikut, yaitu yang pertama ada indikatornya, indikator inflasi. Dampak jangka pendeknya, inflasi yang bisa dilihat dari slide ini. Dan dampak jangka panjangnya, inflasi netral, yaitu stabil, dan suku bunga netral. Dampak dari sektor realnya, studi lapangan terhadap 500 UMKM di kota besar menunjukkan 65% pelaku UMKM mengaku khawatir dengan kompleksitas transisi, dan hanya 35% memahami perbedaan redenominasi dan sharing. Yang ketiga ada 72% membutuhkan pelatihan khusus untuk adaptasi sistem akuntansi. Lanjut ke slide berikutnya, teman-teman.
Analisis kebijakan penguatan regulasi vintage berdasarkan laporan AFTECH tahun 2024, profil industri menunjukkan pada slide berikut. Yang pertama ada efektivitas regulasi dan kinerja industri vintage. Baik teman-teman, bisa teman-teman lihat di slide berikut ini. Untuk lebih jelasnya, ada aspek positif, penurunan pengaduan konsumen vintage lending minus 35% dan vintage terintegrasi dengan SUK OJK 89%. NPL vintage turun dari 4,2% sampai 2,8%. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke slide berikutnya di analisis sinergi dan konflik kebijakan. Matriks sinergi kebijakan yaitu digital rupiah dan redenominasi, efisiensi pencatatan 85%, dan digital rupiah dan regulasi vintage 70%, redenominasi dan regulasi vintage 60%, analisis konflik dan resolusi berdasarkan wawancara dengan stakeholder teridentifikasi 3 area konflik utama, yaitu konflik regulasi, konflik teknis, dan hanya itu, ada 2 itu. Yang pertama ada konflik regulasi, yaitu tumpang tindih kewenangan. Bank Indonesia dan OJK memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam pengawasan teknologi finansial. Solusinya, pembentukan Joint Task Force dengan pembagian kewenangan yang jelas. Dan di konflik teknisnya, standarisasi sistem, perbedaan standar teknis antara sistem Bank Indonesia dan platform vintage. Solusi yang didapatkan pengembangan API standar nasional. Lanjut ke slide berikutnya, model tata kelola kolaboratif. Ada yang pertama, ada arsitektur model kolaboratif berdasarkan analisis kebutuhan dan best practices internasional, dirancang model integrated digital finance governance framework dengan komponen. Yang pertama yang dengan komponen ada struktur governance-nya, steering committee level strategis terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Menteri Keuangan. Ada technical working groups level teknis dengan perwakilan ahli dari masing-masing institusi. Dan implementation team level operasional untuk eksekusi program. Selanjutnya ada mekanisme koordinasinya. Model ini mengimplementasikan 3 mekanisme koordinasi inti. Yang pertama ada kebijakan moneter dan digitalisasi.
Dalam kebijakan moneter dan digitalisasi ini perlu sinkronisasi antara digital rupiah dan kebijakan moneter. Selanjutnya, pengawasan terintegrasi, perlu adanya pembentukan joint surveillance system dan berbagai data analisis risiko antara Bank Indonesia dan OJK. Selanjutnya ada komunikasi publik terpadu. Ini menyampaikan pesan konsisten untuk mencegah misinformasi. Selanjutnya ada Key Performance Indicator. Untuk mengukur efektivitas model ditetapkan KPI sebagai yang pertama ada indikator efisiensi, penurunan biaya transaksi sebesar 30% dalam 3 tahun. Indikator inklusinya peningkatan penggunaan layanan digital di daerah 3T sebesar 50%. Indikator stabilitasnya penurunan volatilitas pasar uang pasca implementasi. Lanjut ke kesimpulan utama. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai tata kelola kolaboratif digital rupiah, redenominasi, dan regulasi vintage, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, integrasi teknologi kebijakan. Transformasi keuangan digital Indonesia memerlukan pendekatan tata kelola kolaboratif yang sistematis dan terstruktur. Ketiga kebijakan saling terkait erat, di mana keberhasilan implementasi salah satu kebijakan sangat bergantung pada dua kebijakan lainnya. Digital rupiah memerlukan infrastruktur regulasi vintage yang kuat, sementara redenominasi membutuhkan dukungan sistem pembayaran digital yang andal. Yang kedua ada model tata kelola efektivitas koordinasi antar Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan menjadi faktor penentu utama keberhasilan transformasi ini. Yang ketiga, faktor penghambat utamanya yaitu tumpang tindih kewenangan, kesenjangan infrastruktur digital, dan rendahnya literasi keuangan digital masyarakat. Yang keempat, strategi implementasi bertahap. Periode transisi 3-5 tahun terbukti paling optimal berdasarkan studi komparatif dengan negara lain. Implikasi kebijakannya, Bank Indonesia yang pertama percepat penyelesaian kerangka teknis digital rupiah dengan mempertimbangkan interoperabilitas, dan yang selanjutnya mengembangkan capacity building untuk menangani puncak transaksi hingga 25.000 TPS. Selanjutnya menyusun skenario komunikasi terpadu untuk mencegah misinterpretasi kebijakan redenominasi. Otoritas jasa keuangan harus memperkuat integrasi dengan platform vintage untuk mencapai target 100% integrasi. Selanjutnya mengembangkan program literasi keuangan digital khusus untuk daerah 3T, meningkatkan pengawasan berbasis teknologi subtext untuk mengatasi kesenjangan pengawasan. Kementerian Keuangan mempercepat pembahasan RUU redenominasi untuk memenuhi target tahun 2027, mengalokasikan anggaran khusus untuk program edukasi masyarakat mengenai perbedaan redenominasi dan signaring. Dan yang terakhir, menyusun skema insentif fiskal untuk mendorong ekspansi vintage ke wilayah timur Indonesia.
Lanjut ke saran penelitian selanjutnya. Ini udah mau selesai. Yang pertama ada studi longitudinal, melakukan penelitian longitudinal untuk memantau efektivitas implementasi model tata kelola kolaboratif selama periode 2025 hingga 2030. Yang kedua ada analisis dampak regional, meneliti dampak diferensiasi transformasi keuangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi regional, khususnya kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Yang ketiga ada studi komparatif mendalam, melakukan analisis komparatif yang lebih mendalam dengan negara-negara ASEAN yang mengimplementasikan CBDC dan redenominasi, serta penelitian kuantitatif, mengembangkan penelitian kuantitatif untuk mengukur correlation antara tingkat kolaborasi institusi dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Dan yang terakhir ada studi psikologi behavioral, ini meneliti aspek behavioral economics dalam penerimaan masyarakat terhadap digital rupiah dan redenominasi. Dengan implementasi rekomendasi kebijakan dan pengembangan penelitian selanjutnya, diharapkan transformasi ekosistem keuangan digital Indonesia dapat berjalan secara optimal, menciptakan sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Cukup sampai di sini pembahasan yang bisa saya sampaikan. Untuk diskusi lebih jauh dan mendalamnya boleh nanti kita lanjutkan di pertemuan offline atau di waktu-waktu berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucap yang tidak berkenan, mohon maaf karena sejatinya manusia itu tempat salah, dan kalau tidak salah berarti dia adalah seorang malaikat atau nabi. Cukup sekian dari saya. Semoga hasil research saya ini dapat memberikan kita satu gambaran atau satu masukan baru atau satu topik pembahasan yang bagus untuk didiskusikan lebih lanjut lagi. Baik, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.